Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adi Official. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat seksi, topik yang sangat banyak diminati oleh masyarakat kita di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang secara garis besar pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pertanyaannya, kenapa bisa Indonesia kalah begitu banyak terhadap lawan daripada partai final ini, yaitu Thailand. Nah, pada malam ini pembicara kita yaitu Bung Bil. Jadi selanjutnya kita akan mengobrol singkat tentang pembicara kita, saudara saya Bung Bil. Kepada Bapak waktu dan kesempatan. Ya, bagaimana tanggapan beliau terhadap mental pemain timnas kita pada partai final kemarin? Ya, terima kasih saudara saya, saudara Adi. Jadi sebelum saya sedikit menganalisa sesuai pendapat saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa saya bukan pengamat sepak bola sungguhan. Saya hanya seorang muda yang suka bisa dibilang penggemar sepak bola, sering menonton sepak bola. Kenapa saya ingin mengulas timnas? Karena ini atas dasar rasa nasionalisme saya, atas dasar kepedulian saya, rasa empati saya tentang jadi kalau pertanyaan mengenai mental pemain kita, saya pikir mental kita cukup bagus. Bilang bisa bersaing di ajang Piala AFF ini. Itu karena buktinya mereka sudah berjuang sampai partai final. Namun jika dibandingkan dengan leg pertama final, maka di sini kita mesti dudukkan dulu mental kedua tim ini, mental timnas Indonesia dan mental timnas Thailand. Kira-kira apa yang menyebabkan ini? Nah, kita lihat timnas Thailand, ada beberapa pemain di dalam skuad timnas Thailand yang beberapa kali lalu mengangkat Thailand menjuarai Piala AFF di 2014 dan juga 2018 jelas sangat berbanding. jelas itu ada perbedaan. Nah, sementara di skuad Garuda timnas Indonesia lebih dominan di generasi-generasi baru. Jadi saya pikir secara mental itu di situlah perbedaan mentalnya. Iya. Mental kita menghadapi timnas Thailand dan mereka adalah timnas Thailand adalah timnas yang favorit juara. Maka secara psikis pemain kita juga ada rasa pesimistik lah, kira-kira begitu. Karena ada rasa lawannya ini kan sudah berapa kali menjuarai, betul, berapa kali pertandingan. betul. Dan sejauh turnamen Piala AFF 2020 Thailand kebobolannya sangat sedikit dibanding Indonesia yang sejauh ini sampai partai final ini kebobolan sekitar 7 gol. Sementara Thailand mungkin hanya sekitar 1 gol kalau saya tidak keliru. Kemudian selain mental, kalau kita jadi karena berhubungan dengan mental, ini kan berhubungan juga dengan fisik. Bagaimana perbandingan fisik pemainnya kita terhadap tim-tim lainnya? Ya, jadi fisik pemain kita tentunya agak berbeda. Saya pikir kita postur pemain timnas kita posturnya lebih sedikit rendah daripada postur para pemain timnas Thailand. Nah, tetapi saya pikir ini tidak terlalu berefek pada ini permainan. Mungkin ada efeknya tapi tidak mendominasi. Yang faktor yang paling menonjol adalah mental dan
teknik, penguasaan bola, pressing bola, finishingnya Thailand sangat oke, luar biasa. Kita lihat dari gol-golnya sangat luar biasa. Ya sangat luar biasa. Mungkin karena dari timnas kita, mungkin maksudnya dari Bung melihat itu dari awal pertandingan hingga sampai akhir pertandingan tadi, bagaimana maksudnya titik kelemahan pemain kita di lini mana saja yang menurut Bung itu secara kualitas dan pola permainan itu mengalami kelemahan-kelemahan. Kalau berbicara dari lini kali ini, misalkan lini depan, lini tengah sampai ke belakang, saya pikir saya juga tidak terlalu mungkin bisa dibilang saya tidak punya kemampuan untuk membedah secara detail. Cuman kalau bisa secara garis besar saya bisa mengatakan bahwa lini tengah kita juga kocar-kacir, dikuasai oleh lini tengahnya timnas Thailand. Sementara belakang juga kewalahan mengatasi serangan-serangan dari timnas Thailand. Karena posisi penyerang mereka selain teknik yang sangat mumpuni, juga kecepatan baik yang luar biasa. Itu juga mempengaruhi mental pemain kita. Kalau dari timnas, maksudnya perbandingan kebobolan dari awal hingga akhir, itu dari sisi kebobolan kita bagaimana ya, maksudnya dari analisa? Kalau sejauh ini dari awal, kalau pembukaan AFF ini sejak 5 Desember kalau saya tidak salah, nah sejauh ini sampai puncak partai final leg pertama ini kita baru kebobolan sekitar 7 gol. Ya, kebobolan kita 7 gol dan kemasukan sekitar 18 kalau saya tidak keliru. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan timnas Thailand, timnas Thailand kebobolan hanya 1 gol dan kemasukan sekitar 12 gol kalau saya tidak salah. Nah, ini juga selisih jauh sekali. Selisih jauh. Sementara kalau kita agak menengok kembali ke laga semifinal melawan Singapura, nah mental pemain kita waktu menghadapi Singapura juga sangat panik begitu. Ketika Singapura sudah kehilangan beberapa pemain dikarenakan kartu merah, tapi pemain kita tidak tenang dan bahkan Singapura berbalik unggul 2-1, bahkan sampai menyamakan kedudukan. Dari awal menyamakan kedudukan, kemudian unggul 2-1. Nah, sampai menit ke 89 Singapura juga sudah mendapatkan penalti. Tetapi penampilan gemilang kiper timnas Indonesia mampu menepis tendangan penalti dari pemain Singapura. Nah, di sini bisa dilihat bahwa mental pemain kita masih sangat panik. Jadi saya berpikir bahwa di sisi lain kita, mental kita, maksudnya kita punya rasa mental kita heroik, tapi di sisi lain juga kita panik dalam kondisi tertentu. Mungkin karena tidak berpengaruh terhadap supporter. Jadi saya berpikir bahwa kalau kita menengok ke 2010, misalkan waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF. Nah, mental pemain timnas di era 2010 itu sangat dipengaruhi juga oleh supporter. Bahkan waktu itu lawan Malaysia sempat menang 5-1. Namun di partai puncak, di partai final, kita ketika bertandang ke Malaysia, karena waktu itu final juga kandang tandang. Leg pertama kita kalah di Bukit Jalil 3-0 tanpa balas. Artinya mental kita juga masih dipengaruhi oleh supporter kita yang sangat luar biasa. Baik. Jadi berbeda dengan tahun ini yang AFF diselenggarakan di Singapura, artinya tidak terlalu banyak supporter yang kesana. Itu juga saya pikir menjadi faktor, tapi itu tidak terlalu mendominasi. Yang lebih menjadi perhatian adalah mental, teknik, kemudian finishing dalam pertandingan itu harus menjadi perhatian, harus dibenahi kembali. Karena artinya dari tubuh timnas kita harus memang dibenahi daripada sisi lini depannya atau bagaimana ini? Saya pikir dari semua sisi, karena lawan Singapura dan lawan sebelumnya kita banyak kelemahan yang
itu sangat mudah dimanfaatkan oleh tim lawan. Iya, iya. Dan di leg pertama final AFF 2020 ini, dari beberapa lini kita dikuasai. Iya, siap. Lini belakang, lini tengah, lini depan, bahkan semua lini kita dikuasai. Baik, Bung, baik. Karena Kalau itu ulasan mengenai ini. Kalau dari sisi permainan apalah, kalau idolanya Bung sendiri siapa dari timnas ini? Subjektifnya inilah, maksudnya penilaian secara subjektif maksudnya. saya sejauh ini saya tidak terlalu menonjol melihat Iya. siapa yang paling baik, siapa yang kurang baik. Tapi karena apa ya? Mungkin banyak kan pemain Karena banyak pemain-pemain dibincangkan di media sosial. Contohnya Asnawir. Ya. ya, maksudnya sejauh ini saya belum bisa menempatkan satu orang pemain sebagai yang best player lah kira-kira. Ya, siap. Tapi yang menjadi PR kita bersama ya tadi, kita dari tahun ke tahun sering kalah dari Thailand, bahkan sudah 6 kali masuk final, 5 kali runner up, mentok, tidak pernah. Jadi mungkin Selama 6 kali tuh belenggu ini yang harus dibuka kembali oleh menjadi PR ya. federasi kita harus mengevaluasi karena saya pikir demikian lah, Bu. Ya. Saya karena kita bukan pengamat sungguhan sebagai seorang yang merasa peduli terhadap perkembangan timnas, maka saya pikir itu butuh proses untuk suatu perubahan yang lebih besar. Semua Baik, tidak ada yang tidak mungkin, semua butuh proses. Ya, semua tidak terjadi dengan secara spontan, tapi semua butuh proses, butuh perjuangan yang hebat. Nah, tentunya butuh semua elemen masyarakat Indonesia saling bahu membahu, terutama federasi kita lebih fokus lagi untuk menangani sepak bola tanah air kita, sehingga tidak terjadi lagi mafia bola segala macam. ya, siap. Itu menjadi PR penting. Karena antusias masyarakat Indonesia terhadap sepak bola tanah air itu sangat tinggi. Ya, siap. Bahkan saking tingginya masyarakat itu tidak realistis dengan pertandingan yang seperti final kali ini. Maksudnya tidak realistis karena ya kita tahu bersama bahwa materi skuad timnas Thailand sangat mumpuni dan mereka adalah favorit juara. Ya. Dan saya Betul pikir sekali. itu juga kita maksudnya harus realistisnya di situ. Artinya nasionalisme kita tidak boleh melampaui akal sehat kita gitu. Baik, Harus realistis. Saya pikir begitulah. Tapi saya kembali menegaskan bahwa ini hanya pendapat saya, tidak mutlak benar. Boleh dikritisi oleh kawan-kawan. Karena saya bukan pengamat sepak bola. Ya. Ini Sekian. kan analisa objektif kami terhadap AFF yang sedemikian diselenggarakan pada tahun ini. Jadi untuk closing statement kita pada kesempatan kali ini merupakan rasa kepedulian kita terhadap keindonesiaan kita terhadap persepak bolaan nasional ini. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa ini hanyalah analisa objektif kami. Jika ada terjadi kekeliruan di dalamnya, silakan komentar di bawah kolom. Oke, terima kasih Bro Ing sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara kita pada malam hari ini. Salam olahraga dan salam satu bangsa.